semua, berikut merupakan kumpulan beberapa berita tentang toleransi dan intoleransi antarumat beragama. Seperti yang kita ketahui di Indonesia, banyak sekali kasus tentang toleransi dan intoleransi antarumat beragama, mulai dari pro hingga kontra dari masalah tersebut. Tentu, di sini saya dan teman-teman saya akan berdiskusi dan memecahkan masalah kontra yang terjadi pada kasus-kasus yang akan dibahas. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui bahwa toleransi adalah sikap atau perilaku seseorang yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang harus menghormati dan menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain selama masih dalam batasan tertentu. Kita sebagai umat beragama, berbangsa dan bernegara harus saling menghormati apapun bentuknya. Tak hanya itu, toleransi sendiri banyak sekali dampak positif yang dapat kita petik. Misalnya yang terjadi di Kota Sumeneb, Pulau Madura, Jawa Timur. Masjid Jami di Kota Sumeneb yang umurnya 254 tahun, kepala tukangnya adalah orang Cina. Bukan orang Islam, akan tetapi dia yang membangun masjid. Contoh yang lainnya adalah pada saat Natal. Ada yang jaga gereja, tak hanya menjaga gereja, tapi persahabatannya juga kental. Toleransi yang terjadi di Kota Sumeneb mulai terjalin sejak zaman Kesultanan. Desa yang dicontohkan membawa semangat toleransi ini adalah Fabian, dengan 3 tempat ibadah, gereja, masjid, dan kelenteng yang terletak berdekatan. Salah seorang warga yang beragama Katolik di Sumeneb bercerita tentang ibadah Natalnya tahun lalu, bahwa pemuda-pemuda Muslim ikut juga menjaga gereja. Mereka tidak mengganggu, akan tetapi saling tolong-menolong. Kota Sumeneb adalah kota dengan 95% dari 1,1 juta penduduk memeluk Muslim. Bukan satu-satunya daerah yang membanggakan toleransi di tengah kasus intoleransi yang meningkat di Indonesia dalam 1 tahun terakhir. Jika ada toleransi, maka ada juga intoleransi. Definisi intoleransi itu sendiri adalah sebuah paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi, yaitu perasaan empati kepada orang atau kelompok lain yang berasal dari kelompok, golongan, ataupun latar belakang yang berbeda. Intoleransi dapat menimbulkan banyak perpecahan antara umat beragama, berbangsa, dan bertanah air. Ada salah satu kasus contoh intoleransi di Indonesia, salah satunya di Sumatera Utara yang terjadi di Gereja Katolik St. Yosef Medan. Kronologi awal bermula ketika pelaku inisial IAH yang ikut duduk di dalam gereja sebagai jemaat. Ia berpura-pura duduk di dekat pastor, kemudian ia langsung mendekati sang pendeta lalu mengeluarkan sebuah tas yang berisi percikan api. Melihat gelagat remaja tersebut yang mencurigakan, Albert berlari menghindar, tetapi IH tetap mengejar, kemudian membuat jemaat heboh dan berhamburan berlari keluar gereja. Semua orang sibuk mengejar pelaku tersebut, beruntung dapat terselamatkan sehingga bom belum sempat meledak. Terima kasih. Dari beberapa kasus-kasus intoleransi dan kasus toleransi yang terjadi di negara kita Indonesia, dapat kita simpulkan bahwa toleransi merupakan sikap untuk saling menghargai dan menghormati di tengah berbagai macam perbedaan yang ada. Sedangkan intoleransi merupakan sikap untuk menolak ataupun menentang adanya perbedaan. Dari sebab-sebab yang sudah kita terdapat sisi positif. Generasi muda bangsa harus bisa untuk mengambil sisi positifnya agar di tengah berbagai macam perbedaan yang ada, kita tetap bisa menciptakan kerukunan antar umat beragama, berbangsa, dan juga bernegara. Berakhir pula diskusi kami tentang toleransi dan intoleransi yang kami ambil dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Kami berharap kita dapat mengambil sisi positif dari kasus-kasus tersebut. Kami juga ingin meminta maaf bila terdapat kesalahan dan terima kasih.